Ya, Bapak Ibu Jemaat, kembali lagi bersama Pak Markus. Kita akan melanjutkan cerita-cerita Pak Markus mengenai pelayanannya. Pak Markus, kalau tadi peristiwa antara perpecahan antara Paulus dan Barnabas, di mana pelayanan mereka akhirnya terpisah. Kemudian Anda juga pulang ke Yerusalem. Bagaimana selanjutnya kisah pelayanan Anda? Apakah perpisahan tersebut mempengaruhi pelayanan Anda? Ataukah Anda lebih memilih pulang kembali ataukah kembali melayani? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa Om Paulus lebih memilih Silas. Saya dengan Om Barnabas terus melayani. Saya ikut Om Barnabas dan tidak sekalipun Om Barnabas membenarkan sikap saya melarikan diri itu dari pelayanan. Dia terus memberikan nasihat kepada saya dan saya akhirnya belajar banyak dari Om Barnabas di dalam pelayanan. Dan satu ketika dalam pelayanan itu mendatangkan permusuhan yang begitu banyak dari orang. Itu yang saya bilang tadi. Om Barnabas ini kan orang terlalu berani. Ya, kalau dia omong itu saya tahan napas. Dia yang omong tidak takut, tapi saya yang dengar itu tahan napas saja. Ini lama-lama batu melayang ke sini. Dan itu terjadi pada waktu kami di Siprus. Di Siprus kampung halamannya kami sendiri loh ya. Nah, kampung halamannya Om Barnabas sendiri. Dia beritakan Injil dan itu menyebabkan orang-orang tidak percaya menjadi jengkel. Dan pada akhirnya Om Barnabas dieksekusi mati di kampungnya sendiri di Siprus pada tahun 61 Masehi. Waduh. Itu saya sangat sedih sekali karena ini mentor saya, paman saya, orang tua rohani saya. Tapi ya apa boleh buat, saya akhirnya dengan rasa cinta kepada Tuhan Yesus saya terus melanjutkan pelayanan. Maka saya beritakan Injil terus di berbagai macam tempat. Bahkan saya sempat pergi ke Afrika Utara di Libya sekarang, yang tempat itu pada waktu itu dikenal namanya Kirene. Kita pernah tahu ada Simon orang Kirene kan? Betul. Nah itu dari Afrika Utara sana, ya. Nah ada banyak komunitas Yahudi di sana, makanya Simon orang Kirene itu orang Yahudi di sana yang karena memeluk agama Yahudi maka dia perlu ibadah Paskah di Yerusalem. Begitu dia datang ibadah Paskah itu pas Tuhan Yesus pikul salib itu, makanya dia disuruh pikul salib. Nah, saya pergi ke Kirene dan beritakan Injil di sana, dan saya juga sempat mampir di Alexandria, Mesir, untuk memberitakan Injil di sana. Lalu saya kembali lagi melayani di wilayah Asia Kecil. Asia Kecil itu waktu itu semacam satu provinsi di bawah Romawi. Nah, semua wilayah Asia Kecil itulah yang sekarang ada di Turki. Makanya kita lihat 7 jemaat di kitab Wahyu itu ya, Efesus, Smyrna, Pergamus itu semua di Turki. Nah, saya masuk ke wilayah Asia Kecil. Dan wilayah Asia Kecil itu sementara saya melayani di mana-mana, wilayah Asia Kecil Turki itu sudah digarap oleh Om Petrus. Jadi boleh dibilang Asia Kecil itu adalah basis pelayanannya Om Petrus. Kalau begitu Anda berarti sempat melayani dengan Om Petrus? Ya. Sebagai pembantu? Mau apa lagi? Ya. Anda kok betah sekali Pak jadi pembantu Pak, dengan latar belakang Anda yang adalah seorang sultan ini. Ya, jadi itulah pelayanan. Saya tentu tidak bisa disetarakan dengan Om Paulus, Om Barnabas, Om Petrus, hamba Tuhan yang besar itu. Tapi saya bersyukur bahwa pernah menjadi pembantu mereka loh. Ya, dan sebenarnya seperti saya bilang tadi, sebenarnya saya melayani mereka, mereka melayani Tuhan Yesus. Itu secara tidak langsung saya juga melayani Tuhan Yesus itu, Pak. Ya. Betul. Berarti Anda pun sebagai pelayan Kristus sebenarnya ya. Nah, terus kelanjutannya bagaimana, Pak? Jadi selain membantu keperluan hari-hari seperti yang saya lakukan dengan Om Barnabas dan Om Paulus, saya membantu Om Petrus, tapi kali ini ada tugas yang baru. Tugas apa itu Pak? Tugas itu adalah menjadi penerjemahnya Om Petrus. Karena begini, karena Om Petrus itu
kita tahu Om Petrus itu pendidikannya tidak terlalu bagus ya. Karena dia ex-nelayan. Sementara waktu itu dunia internasional, ini kan Om Petrus sudah tidak melayani hanya di wilayah Yudea atau Galilea. Ini sudah sampai ke luar negeri menurut hitungan sekarang. Karena sampai di Turki, Asia Kecil. Nah pada waktu itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Nah walaupun Om Petrus bisa Yunani tapi sedikit-sedikit dan Yunani kasar. Ya. Nah karena itulah Om Petrus tidak terlalu fasih di dalam bahasa Yunani. Maka saya harus menjadi penerjemahnya. Nah Om Petrus itu fasih dalam bahasa Aram. Bahasa ibu. Ya. Nah karena itulah maka di dalam banyak hal saya harus bertindak sebagai penerjemah. Om Petrus berkhotbah dalam bahasa Aram. Dengan fasih saya lalu menerjemahkan di dalam bahasa Yunani, termasuk juga surat-surat yang Om Petrus tulis. Sebenarnya bukan Om Petrus yang tulis. Om Petrus yang ngomong dalam bahasa Arab. Saya yang terjemahkan ke bahasa Yunani, lalu saya yang tulis surat-surat itu. Maka surat 1 dan 2 Petrus, itu saya yang tulis. Oke, berarti tapi pikirannya kata-kata dari Om Petrus. Oh ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengerti bahasa Yunani, Bapak Ibu akan tahu bahwa bahasa Yunani dalam surat 1 dan 2 Petrus itu bahasa Yunani tingkat tinggi sebenarnya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Petrus. Nah, karena saya dari keluarga kaya yang cukup berpendidikan. Dan ingat bahwa bahkan dengan diberi nama Markus, itu dari Latin, saya mempunyai hubungan dengan orang-orang atau berkomunikasi dengan orang-orang Roma di dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa internasional. Karena itulah maka saya yang ada di balik penulisan surat-surat Om Petrus itu. Ya. Betul, berarti sampai di sini peran Bapak sudah beralih menjadi jauh lebih penting lagi Pak ya. Kalau tadi hanya tugas-tugas pelayan, sekarang Bapak sudah penerjemah, ya. Bahkan menulis surat-surat yang disampaikan oleh Petrus. Karena itulah Om Petrus sangat sayang pada saya. Sehingga Om Petrus itu anggap saya itu anaknya. Ya, lihat 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih. Yang di Babylon. Dan juga dari Markus. Anakku. Luar biasa. Ini Petrus anggap saya anak. Berarti sudah dianggap anak ya Pak ya? Ya. Tapi dari ayat yang kita kutip di atas itu ada kata Babylon, Pak. Nah, apakah ini berarti bahwa Anda dan Petrus memang melayani sampai ke wilayah Babylon yang notabene sekarang adalah wilayah Irak ya? Tidak. Kami tidak pernah sampai Irak. Saudara perlu mengerti bahwa istilah Babylon di sana itu tidak menuju pada Irak sekarang. Istilah Babylon itu adalah istilah dengan kata lain bahasa samaran. Pada abad pertama di kalangan Kristen itu kalau kami mau menyebut suatu bangsa atau satu kekaisaran, kelompok yang begitu besar dan mau melawan Kristen, kami biasanya menyebutnya Babylon. Jadi padahal maksudnya Roma sebenarnya. Karena begini, zaman itu kekristenan dimusuhi Roma, lu berani omong sembarang tentang Roma lu habis. Karena itulah maka kita sepakat jangan menggunakan kata Roma. Waktu kami memaksudkan Roma, kami akan menulisnya Babylon. Ya, supaya mengamankan supaya jangan sampai kita diawasi dan ditangkap oleh orang-orang Roma. Kalau waktu mereka lihat menangkap surat-surat kami, Babylon, kan mereka tidak curiga. Padahal itu sebenarnya adalah istilah untuk Roma. Begitu. Berarti kalau begitu Anda dan Petrus memang pernah melayani di wilayah Roma, Pak? Ya, di Roma, Italia. Nah, waktu saya setelah menyertai Om Petrus di Asia Kecil, lalu pada tahun 58. Tahun 58 Masehi itu, Om Petrus mengajak saya pergi ke Roma untuk melayani. Mengapa harus melayani ke Roma? Karena Roma itu pusat kekaisaran. Dunia sedang dikuasai oleh Romawi. Ya, Israel waktu itu hanya menjadi satu provinsi Yudea. Ya, provinsi Asia Kecil, tapi semuanya dari Romawi. Raja Herodes itu juga raja yang ditugaskan dari pusat Roma. Nah, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, Roma berkuasa. Ada Kaisar Agustus. Jadi Roma itu menjadi pusat dunia pada saat itu dengan penduduknya yang banyak. Dan Om Petrus melihat kalau Injil mau disebarkan ke seluruh dunia, kita harus juga bergerak dari Roma, ibu kota.
Karena itulah tahun 58 Masehi Om Petrus ngajak saya untuk pergi ke Roma. Ya, dan satu hal yang menarik adalah biarpun sudah di Roma, Om Petrus tidak lupa dengan jemaat-jemaat di Asia Kecil. Karena itu dari Roma menulis surat untuk jemaat di Asia Kecil. Dan surat itulah surat 1-2 Petrus. Jadi surat 1-2 Petrus itu ditulis dari Roma. Pikirannya Om Paulus, kata-kata Om Paulus, saya yang tulis, saya yang terjemahkan, kirim ke Asia Kecil. Dan tujuan surat-surat itu adalah memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat terhadap penderitaan yang mulai makin meningkat akibat penindasan Kekaisaran Roma. Ya, gitu. Tapi selama Pak Markus dan juga Om Petrus melayani di wilayah Roma, adakah yang berkesan Pak dari pelayanan itu? Tentu banyak. Tapi karena Om Petrus itu melayani di Roma dan banyak orang mulai menjadi percaya di Roma, orang-orang Kristen di Roma ini kan ngomong, mereka kan sangat senang bahwa dilayani oleh Om Petrus dan Om Petrus ini kan murid langsung dari Tuhan Yesus. Jadi mereka nanya, bisakah Om Petrus sebagai saksi mata dan murid langsung dari Tuhan Yesus bisa ceritakan tentang semua peristiwa tentang Tuhan Yesus? Semua yang dialami oleh Tuhan Yesus. Akhirnya dibuatlah pertemuan-pertemuan. Dan di dalam pertemuan-pertemuan di Roma itulah Om Petrus cerita segala macam hal tentang Tuhan Yesus. Tapi yang Om Petrus tidak tahu, saya secara diam-diam ambil kertas, papirus, nulis semua cerita Om Petrus itu. Saya nulis kisahnya sesuai cerita Om Petrus itu. Dan nanti belakangan baru saya kasih tahu Om Petrus. Saya nyatat loh cerita Om Petrus. Om Petrus kaget karena saya catat. Tapi setelah Om Petrus baca kembali, Om Petrus bilang, kamu pasti diberikan wahyu dari Tuhan. Inspirasi dari Tuhan untuk mencatat itu. Dan akhirnya semua cerita Om Petrus yang Om Petrus tuh ngomong, yang saya tulis itu, itulah yang dikenal sebagai Injil Markus. Jadi begitu ceritanya ya Markus. Ternyata memang semua materi yang tertuang di dalam Injil Markus itu sebenarnya adalah cerita atau bahasa sendiri dari Rasul Petrus. Ya, materi-materinya itu adalah dari Om Petrus. Jadi walaupun dikatakan, walaupun saya juga menambahkan, karena saya juga selain informasi utama dari Om Petrus, kan di rumah saya kan banyak datang rasul. Mereka bercerita tentang Tuhan Yesus sehingga saya merangkum semua itu dan menggabungkan dengan materi utama dari Om Petrus sehingga pada akhirnya menjadi satu buku lengkap. Jadi Injil Markus itu ditulis dari Roma. Gitu. Tapi Pak Markus, kenapa Injil itu tidak diberi nama Injil Petrus, tapi diberi nama Injil Markus, sedangkan Anda notabene-nya hanyalah seorang juru tulis? Ya mestinya begitu, tapi waktu saya tulis pertama juga saya tidak memasukkan nama saya di sana. Bahkan saya menulis dalam judulnya itu adalah Memori dari Petrus. Sampai sekarang beberapa manuskrip yang kita punya itu masih ada tulisan Memori dari Petrus. Tapi nanti Bapak gereja yang namanya Papias. Papias itu adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Nah, Papias itulah yang membuat sebuah tulisan yang menyatakan bahwa Injil yang itu ditulis oleh Markus. Dia menunjuk pada itu. Nanti diikuti lagi oleh Eusebius dan beberapa tokoh yang lain. Sehingga makin lama tanpa saya bermaksud memberikan nama saya pada Injil itu. Tapi makin lama itu makin dikenal sebagai Injil yang saya tulis. Sehingga akhirnya menjadi Injil Markus. Tapi sebenarnya boleh dibilang itu sebagai Injil Petrus. Sehingga kalau saudara membaca di Kisah Rasul pasal 2. Di mana Om Petrus kan berkhotbah pada hari Pentakosta. Kalau saudara baca itu, bandingkan dengan teliti khotbah Om Petrus di Kisah pasal 2 dengan Injil Markus. Saudara akan melihat kesamaannya. Dengan kata lain, Injil Markus itu adalah perpanjangan dari khotbah Pentakosta. Atau khotbah Pentakosta adalah sarinya Injil Markus.
Nah, coba lihat tabel ini. Ya, di dalam tabel ini adalah tabel perbandingan antara khotbah Petrus, Om Petrus di Kisah pasal 2 dengan Injil Markus. Ya. Nah, karena itulah Injil Markus sebenarnya adalah perpanjangan khotbah Pentakosta. Pentakosta adalah ringkasan dari Injil Markus. Begitu. Wah, Ya. berarti sekian lama saya jadi Kristen, saya baru tahu hal ini, Pak. Ini sangat detail sekali dijelaskan oleh Pak Markus langsung. Tapi Bapak, selama Anda melayani dengan Pak Petrus di Roma, berapa lama Anda melayani bersama beliau? Saya melayani dengan Om Petrus di Roma 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Nah, tadi kan saya bilang bahwa kami pergi ke Roma kan tahun 58. Nah, setelah 2 tahun, yaitu tahun 60, lalu kami mendengar satu informasi yang ini, bahwa Om Paulus juga datang ke Roma. Tapi Om Paulus datang ke Roma bukan datang biasa. Om Paulus datang ke Roma sebagai tahanan. Karena rupanya di dalam pelayanannya Om Paulus ditahan. Om Paulus ditahan, tetapi dia naik banding kepada kaisar di Roma terhadap kasus yang dituduhkan kepadanya oleh orang-orang Yahudi. Lihat Kisah 25 ayat 11. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah pada mereka. Aku naik banding kepada kaisar. Itu kata Om Paulus. Karena itu Om Paulus datang ke Roma itu dalam rangka sidang pengadilan. Naik banding. Ya. Nah, maka Om Paulus tiba di Roma tahun 60. Pada saat itu saya sudah dengan Om Petrus ada di Roma. Nah, maka tibalah Om Paulus di situ dan ya Om Paulus tinggal bersama dengan sahabat-sahabatnya di penjara, tapi penjaranya itu adalah penjara rumah. Namanya ya, penjara rumah, sehingga dia bisa tinggal dengan orang-orang lain. Kalau sekarang ya ditahan kan, maaf Ibu, ini benar Iya, Pak, ini Pak Kapolda ya, Pak Kapolda NTT ya. Benar Bapak. Oh ya, Pak Kapolda pasti tahu kalau tahan orang di tahanan ya, Betul. tidak mungkin dia bawa isi rumah, keluarga datang kan? Sekali sama keluarga ditahan Ya, semua. ya. Nah itu karena sel biasa. Tapi di Roma itu Om Paulus ditahan namanya penjara rumah. Maka dia boleh tinggal di rumah sendiri. Ya, coba lihat Kisah 28 ayat 16. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri dan bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Jadi tidak terlalu ketat. Ada prajurit yang jaga, tapi masih cukup bebas karena tinggal di rumah. Nah, Berarti Anda juga ikuti penjara, Pak? saya kan tahu kan. Saya tahu bahwa saya kan dengan Om Petrus. Tiba-tiba dengar Om Paulus datang. Nah, saya dengan Om Paulus punya hubungan ini kan masih belum bagus sejak kasus. Ya, perpisahan itu ya, Pak ya. Itu. Saya lihat ini kesempatan. Momennya ini. Maka saya bawa diri datang di Om Paulus, peluk dia, cium dia, minta maaf atas kesalahan masa lalu. Dan kalau Om Paulus izinkan, saya bersedia melayani dengan Om Paulus lagi. Setelah saya ceritakan dan minta izin pada Om Petrus mengizinkan. Maka sejak saat itu saya berpisah dengan Om Petrus dan saya melayani bersama dengan Om Paulus. Ya. Tapi Bapak itu tadi Bapak sempat sampaikan bahwa penjaranya itu penjara rumah. Seperti apa itu polanya penjara rumah itu? Ya berbeda dengan penjara konvensional yang dikurung di dalam sel. Tapi penjara rumah itu boleh dibilang bebas. Ya, dan hanya ada pengawal yang berjaga. Tidak boleh bepergian terlalu jauh. Ya, tapi melakukan apapun cukup bebas. Boleh menerima tamu, boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan biasa penjara rumah itu diberikan untuk 2 kelompok orang. Pertama, orang yang punya resiko rendah melarikan diri. Dan kedua, untuk orang yang punya status sosial yang tinggi. Itu dikasih penjara rumah. Nah, Om Paulus ini dilihat sebagai orang yang punya resiko rendah melarikan diri. Karena dia yang datang sendiri bawa diri ke Roma. Lalu ngapain mau lari? Karena itulah maka dia dikasih penjara rumah itu.
Tapi rumah itu milik siapa Pak? Milik pemerintah? Bukan. Om Paulus sampai kos atau kontrak rumah. Ya. Kisah 28 ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Jadi punya rumah sendiri, tinggal di rumah, ada pengawal berjaga-jaga, hanya tidak bisa keluar kota sesuka-sukanya. Tapi aktivitas bisa berjalan terus. Gitu. Lalu apa yang dilakukan Om Paulus di dalam penjara rumah itu Pak? Nah di penjara rumah itu yang paling banyak dilakukan oleh Om Paulus itu adalah terima tamu. Ya, terima tamu. Lihat kisah 28. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewa sendiri. Dia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Jadi terima tamu. Banyak. Banyak. Ya. Tapi bukankah dia baru tiba di Roma, sudah langsung dikunjungi oleh sejumlah orang yang banyak tersebut? Bagaimana mereka bisa mengenal dia kemudian lalu mengunjungi dia Pak? Gini, memang Om Paulus baru datang ke Roma tahun 60 itu. Tapi kira-kira 2-3 tahun sebelumnya, Om Paulus sudah berhubungan dengan jemaat Roma, yaitu dia waktu Om Paulus masih di Korintus, Om Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Itulah surat Roma itu. Jadi surat Roma itu ditulis oleh Om Paulus waktu di Korintus, bikin surat kepada jemaat di Roma. Padahal belum pernah ketemu jemaat di Roma. Nah, orang jemaat di Roma sudah belajar dari surat Paulus itu. Apalagi kita lihat ya, surat Roma itu punya penjelasan iman Kristen yang luar biasa kan. Doktrin-doktrin Kristen di sana. Maka mereka sudah kenal Om Paulus. Tapi selain itu, ingat Om Paulus dikeliling pelayanan di mana-mana. Ada banyak teman-teman pelayanan yang sudah pindah ke Roma. Om Paulus juga kenal jiwa-jiwa pelayanannya. Dia menginjili mereka dan mereka bertobat. Nah mereka bertobat, mereka pindah ke Roma. Sampai akhirnya ada cukup banyak orang di Roma yang pernah bertemu, pernah melayani. Dan bahkan diinjili oleh Om Paulus itu. Nah siapa-siapa mereka itu yang Om Paulus tulis di dalam pasal terakhir suratnya, Roma 16. Coba lihat ya. Di sana, aku meminta perhatianmu kepada Febe. Ada Febe. Ayat 3, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Kita tahu, Priscilla Aquila ini kan teman pelayanan. Tapi mereka pindah ke Roma. Ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Rupanya ada jemaat di rumah Priscilla dan Aquila. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Ini Maria di Roma. Salam kepada Andronikus dan Yunias. Ini pasangan suami istri yang mati-matian melayani. Salam kepada Ampliatus. Salam kepada Urbanus, salam kepada Stakis, salam kepada Apeles, salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus, salam kepada Herodian, salam kepada mereka termasuk isi rumah Narkisus, salam kepada Trifena dan Trifosa, 2 saudara kembar, salam kepada Persis, salam kepada Rufus, salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibuku juga. Ya, salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuannya Olimpias. Dan juga banyak. Jadi ada banyak orang yang kenal Paulus. Itu semua kunjungi Paulus itu. Wah banyak sekali ya. Ya. Lalu bagaimana Pak selanjutnya? Ya Om Paulus juga mengunjungi mereka, memberikan kekuatan-kekuatan kepada mereka. Nah tapi sekali lagi Om Paulus itu tidak lupa. Seperti Om Petrus sudah di Roma. Tapi ingat di Asia Kecil tulis 1-2 Petrus. Om Paulus juga begitu. Sementara Om Paulus ada di penjara rumah di Roma, Om Paulus tetap bikin surat penggembalaan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Karena dia di dalam penjara, maka surat-surat yang dia tulis dikenal sebagai surat-surat penjara. Ya. Surat-surat apa saja itu Pak? Nah surat-surat penjara itu adalah Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Coba lihat Efesus 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus orang yang dipenjarakan. Filipi 1 ayat 13. Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kolose 4 ayat 3. Yang karenanya aku dipenjarakan. Filemon 1 ayat 10. Selagi aku di dalam penjara. Ya, jadi Efesus, Filipi, Kolose, Filemon itu ditulis dari penjara Roma. Penjara rumah di Roma.
Berarti pada saat surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus, Anda ada di situ, Pak? Ya, karena itulah saya ada bersama-sama tinggal di rumah itu. Makanya waktu tulis surat itu, Paulus kan bikin salam-salam. Nah, salam-salam itu nama saya juga masuk. Oh, iya. Makanya di Kolose 4 ayat 10 itu ya, salam kepada kamu dari Markus. Begitu juga dia tulis surat Filemon itu, salam kepada kamu dari Markus. Jadi Selain saya di sana. Anda, siapa lagi yang tinggal bersama dengan Rasul Paulus pada saat surat-surat itu ditulis? Ada beberapa teman di sana ya. Itu teman-teman itu yang muncul di dalam ayat 10 sampai 14 surat Kolose. Salam kepada kamu dari Aristarkus. Itu satu rumah tuh, ya. Dari Markus nama saya ya, dan Yesus yang dinamai Justus. Lalu di ayat 12, salam dari Epafras. Salam kepadamu dari Tabib Lukas. Tabib Lukas ini yang tulis Injil Lukas ini. Ya. Jadi kami pernah satu rumah. Saya, Markus dengan Lukas itu satu rumah itu ya. Nah, lalu dari Demas. Nah, itu kira-kira grupnya. Nanti lihat di Filipi 1 ayat 23 24 juga. Ada nama Epafras, Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas. Semua satu rumah di Roma, penjara Roma itu. Gitu. Berarti dengan Anda pergi melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus di Roma ini, apakah hubungan Anda dengan Rasul Paulus sudah membaikkan? Kalau kita tadi dengar cerita Anda sempat merenggang, berpisah, pertikaian, kemudian Anda ikut melayani kembali di Roma, apakah sudah membaik, Pak? Ya, sudah pasti. Karena saya bilang tadi, saya menghadap Om Paulus, cium dia, minta maaf, dan akhirnya kita bisa lihat bahwa Om Paulus begitu menerima saya, bahkan dalam surat Kolose 4 ayat 11 itu dia menyebut nama dalam saya dalam salamnya. Artinya dia pasti sudah menerima saya dan mengampuni saya. Dan bahkan saya melayani dia dan teman-teman menjadi penghibur bagi Om Paulus di dalam penjara. Ya. Lalu berapa lama Anda melayani Rasul Paulus di dalam penjara, Pak? 2 tahun. 2 tahun. Karena tadi saya 58 dengan Om Petrus. Lalu tahun 60 Om Paulus datang. Lalu saya langsung ketemu dan melayani bersama Om Paulus di penjara Roma. Sampai tahun 60, dari 60 sampai 62. Masuk tahun 62, Om Paulus bilang begini, Markus, di sini ada banyak teman, sudah tinggal bersama saya. Saya ingat jemaat-jemaat yang pernah saya layani. Sekarang saya mau, Markus, kamu saya utus pergi melayani. Tinggalkan saya di penjara ini. Pergi dan melayani. Dan karena itulah maka Om Paulus mengutus saya pertama-tama pergi ke jemaat Kolose. Supaya memberitakan Injil di sana. Lihat Kolose 4 ayat 10. Ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus teman sepenjara, dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia, tentang saya. Ya, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi Paulus buka jalan. Mengapa Paulus bilang terimalah dia apabila dia datang kepadamu? Karena begini. Pengkhianatan saya, lari dulu dari pelayanan itu sudah menyebar di banyak orang. Jadi ada banyak gereja yang sudah antipati dengan saya, jangan terima orang model begitu. Nanti dia melarikan diri lagi. Nah, demi menjaga reputasi saya bahwa saya betul-betul sudah bertobat, sudah kembali. Waktu Paulus bikin surat ke Kolose itu dia cantumkan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi memang pada akhirnya saya meninggalkan Om Paulus tahun 62 di penjara Roma. Lalu saya pergi melayani di Kolose. Saya sempat mampir di Efesus dan melayani di Efesus bersama dengan seorang murid lain yakni Timotius. Ya. Nah, di Timotius saya melayani di sana. Nah, setelah itu saya mendapat informasi kabar baik dari Roma. Om Paulus dibebaskan dari penjara Roma. Wah, puji Tuhan. Senang sekali Om Paulus, walaupun hanya penjara Roma ya, tapi sekarang sudah bebas. Maka Om Paulus bisa pergi ke seluruh Roma untuk beritakan Injil. Waktu itu Om Petrus di Roma, Om Petrus bebas. Om Paulus sekarang bebas, maka Om Petrus dan Om Paulus sama-sama beritakan Injil. Semakin hari semakin banyak orang bertobat. Orang Kristen bertambah banyak di pusat kekaisaran Roma itu. Nah, tapi mulai muncul masalah tahun 64. Pada tahun 64, waktu itu yang berkuasa di Roma seorang kaisar gila. Namanya Kaisar Nero. Itu kaisar paling kejam itu. Bersama dengan Domitianus. Nah, Kaisar Nero ini dia ingin membangun kota Roma. Yaitu kota Roma yang baru.
Masalahnya adalah ini kota lama ini harus dihancurkan dulu baru dia bisa bangun di atas. Begitu program ini dibawa ke Senat Roma, Senat Roma tidak menyetujui program itu. Ya, saya dengar juga pro kontra Indonesia mau bikin IKN ya. Itu juga pro kontra sama kayak begitu tuh. Dia mau bikin kota baru, Senat tidak setuju. Begitu Senat tidak setuju, Nero tetap nekat harus bangun. Dan harus bangun, maka kota lama harus dimusnahkan dulu. Bagaimana caranya Senat tidak setuju? Nero menghubungi para penjahat. Sewa mereka, bakar kota Roma. Ya, bakar kota Roma. Akhirnya pada bulan Juli tahun 64 Masehi, para penjahat membakar seluruh kota Roma. Api menyala selama 6 hari, tidak padam. Sekarang habis. Sudah rubuh begini kan, mau tidak mau harus bangun kembali kan? Tapi Nero butuh kambing hitam. Siapa otak di balik pembakaran kota Roma? Lalu dia mengatur sedemikian rupa sampai ceritanya yang bakar kota Roma ini orang Kristen. Maka orang Kristen adalah musuh negara. Mereka telah membakar kota Roma, maka basmi orang Kristen. Sejak saat itulah kekristenan dijadikan buronan dan banyak orang Kristen yang dibunuh. Ada yang disalibkan, ada yang dibakar hidup-hidup. Dan ini bukan isu-isu, tapi ada seorang sejarawan Roma namanya Tacitus. Ya, di dalam bukunya Annals itu dia membicarakan masalah ini. Dia beritahu itu buku sejarah bahwa memang ini semua otaknya Kaisar Nero. Lalu melemparkan tuduhan kepada orang Kristen. Banyak orang Kristen ditangkap, dibakar. Dan yang paling menyedihkan adalah Om Petrus juga ikut ditangkap. Waduh. Om Petrus sempat lari keluar dari kota Roma. Mau menyelamatkan diri. Tiba-tiba sebuah bayangan datang seperti bayangan Tuhan. Tanya sama Petrus, Go vadis. Petrus tanya pada bayangan itu, Go vadis Domine? Hendak ke mana Tuanku? Lalu bayangan itu berkata, Iterum Roma venio lucifigi. Hendak kembali ke Roma untuk disalib yang kedua kalinya. Petrus sadar, ini Tuhan. Kenapa saya harus larikan diri? Maka baliklah Petrus ke Roma dan menerima hukuman salib. Tapi pada waktu mau naik di atas kayu salib, Om Petrus bilang, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Kalau Tuhan kepala di atas, kaki di bawah. Saya minta kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Sehingga disitulah Om Petrus disalibkan dan mati bulan Juli tahun 64 Masehi. Saya anaknya sedih sekali karena kehilangan Om Petrus. Kelihatannya Bapak terpukul sekali Pak ya dengan peristiwa disalibnya Om Petrus ini. Ya. Tapi berarti Om Petrus ini mati disalibkan terbalik di Roma bukan pada bulan Juli 64 Masehi. Ya, Juli 64. Oh Juli, pada bulan Juli. Pada tahun di mana Nero berkuasa dan bikin kasus pembakaran kota baru itu. Tersebut. Ya. Baik. Nah, jadi Om Petrus mati di sana. Lalu mayatnya diambil oleh orang-orang Kristen dan dikuburkan di sebuah bukit. Namanya Bukit Vatikan. Dan pada abad keempat ketika Roma sudah jadi Kristen. Ketika Kaisar Konstantinus yang agung naik tahta. Maka dia menghormati Rasul Petrus. Dia suruh di kuburannya Petrus itu dibangun sebuah basilika. Dan basilika itu yang dikenal sebagai Basilika Santo Petrus sampai hari ini. Ini adalah Basilika Santo Petrus seperti yang kamu lihat. Begitu megah sekali. Ya. Next. Dari bagian depannya nampak. Ini Basilika Santo Petrus. Om Petrus mati di sana. Luar biasa megah sekali Bapak Ibu. Tapi bagaimana akhirnya dengan Paulus Pak? Bagaimana nasib Rasul Paulus? Om Paulus ternyata ditangkap juga. Tapi tidak dieksekusi mati langsung. Om Paulus ditangkap, tapi di penjara, kali ini bukan penjara rumah.
penjara sungguh-sungguh. Penjara sungguh-sungguh, dan karena itulah maka Om Paulus tidak lagi sebebas itu. Nanti Om Paulus dipenjara mulai tahun 64 sampai tahun 67. Cukup lama. Ya, cukup lama. Dan kasihan Om Paulus ini ya, bahwa pada tahun 67 itu Om Paulus menulis surat kepada Timotius. Maka surat itu surat kedua, yaitu surat 2 Timotius. Pada waktu Om Paulus menulis surat 2 Timotius, itu juga dari Roma. Dari penjara, bukan penjara rumah. Penjara ini ya. Penjara sungguhan. Sungguhan ya. Dia bisa menulis ya. Dan karena itulah maka Om Paulus itu memberitahu bahwa dia betul-betul mengalami tekanan kesendirian. Beda dengan penjara rumah. Ya. Maka lihat 2 Timotius 4 ayat 16-17. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semua meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Bayangkan orang sudah mau mati saja masih pikir Injil. Ya. Dan Om Paulus sadar saat kematian sudah dekat. Makanya dalam pasal 4 ayat 6-8 dia bilang, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, pada waktu Om Paulus di ujung hidupnya tahun 67 itu ya. Lalu bikin surat kepada Timotius. Nah, saya kan sudah, kan tadi kan saya bilang saya diutus toh. Iya. Tahun 62 saya diutus, jadi saya tidak ada di Roma. Nah, pada saat itulah dalam surat Timotius itulah Om Paulus minta saya hadir. Ya, lihat 2 Timotius 4 ayat 9. Berusahalah supaya segera datang padaku. Ini permintaan kepada Timotius. Karena Demas, kawan kami, telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia. Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Nanti ayat 21. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Jadi di akhir hidupnya Om Paulus masih pesan, suruh saya datang. Berarti akhirnya Anda dan Timotius pergi mengunjungi Paulus. Sebenarnya itulah rencana kami. Kami segera bersiap-siap dapat surat Om Paulus. Tapi ingat bahwa waktu itu nih belum seperti sekarang yang kirim surat hari ini sampai. Email, WA, tidak. Surat itu dikirim dari Roma, berbulan-bulan baru sampai. Jadi waktu kami mendapatkan surat itu dan meminta kami datang. Sayangnya apa? Kami mendengar kabar sebelum kami berangkat, Om Paulus telah dieksekusi mati dengan cara dipancung kepalanya atas perintah Kaisar Nero. Sehingga Om Paulus kepalanya putus. Kami bersedih, menangis karena tidak sempat bertemu dengan orang tua rohani kami untuk terakhir kali. Prajurit Kristus yang tidak pernah gentar kepada apapun. Yang mendirikan gereja dengan air mata dan darahnya. Sedih sekali. Luar biasa cerita Anda Pak Markus mengenai akhir hidup dari kisah para rasul ini, terutama tadi ada Rasul Petrus yang disalibkan terbalik. Kemudian ada Rasul Paulus juga yang dipenggal kepalanya. Pelayanan yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan. Bukan hanya dengan air mata kerja keras, tapi juga dengan darah dan nyawa mereka. Betapa ini pengorbanan dan pelayanan yang luar biasa dalam melayani Tuhan Yesus. Ini kisah yang sangat sedih. Tapi juga dari situ kita bisa belajar dan meneladani. Bahwa apapun itu dilakukan untuk melayani Tuhan. Apapun itu dilakukan untuk mengorbankan diri mereka demi pelayanan pada Tuhan Yesus.
Ya, kalau kalian saja sedih, apalagi saya. Dua orang tua saya, Om Petrus dan Om Paulus dan Om Barnabas, tiga-tiganya dihukum mati karena Injil. Ya. Tapi setelah dihukum mati, Paulus dikuburkan di mana, Pak? Ya, Paulus dikubur di sebuah area pemakaman yang sederhana di luar batas tembok Roma. Tapi seperti Petrus juga, belakangan di tempat itu dibangun sebuah basilika yang namanya Basilika Santo Paulus. Ini Basilika Santo Paulus yang ada di Roma sekarang, menghargai Rasul Paulus. Ya, bagian dalamnya seperti ini. Disitulah Om Paulus dimakamkan. Luar biasa, terima kasih sekali Pak atas informasinya yang diberikan kepada kami. Ingin sangat berguna meneladani, menyelami pekerjaan-pekerjaan para rasul pada mula awal-awal gereja itu sangat luar biasa. Pengorbanan mereka sangat luar biasa. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak Markus satu hal. Mengapa Rasul Paulus itu dia dipasung? Atau dipenggal, bukan disalibkan seperti Rasul Petrus. Atau sebaliknya, Rasul Petrus kenapa justru dia disalibkan, bukan dipenggal seperti Rasul Paulus? Karena begini, mengapa Paulus tidak disalibkan? Karena dia warga negara Roma. Kenapa Petrus disalibkan? Karena dia bukan warga negara Roma. Jadi pemerintah Roma itu sangat menghargai warganya. Penyaliban itu adalah hukuman yang paling biadab, paling brutal pada masa itu. Sehingga hanya ditetapkan itu hanya diberikan untuk warga non-Roma. Tapi warga negara Roma tidak boleh dihukum salib. Warga negara Roma harus dihukum mati. Kalau dia harus hukum mati, harus dengan hukum mati yang tidak membuat penderitaannya panjang. Disalibkan itu panjang itu penderitaannya. Kadang-kadang orang disalib itu bisa sampai 1 minggu baru turun. Itu bayangkan di atas kayu salib begini belum mati. Baru sore-sore burung-burung datang, burung pemakan bangkai datang, kau masih hidup, tuh burung tuh patok-patok biji mata segala macam. Itu menderitanya luar biasa. Makanya Pilatus kan heran, Tuhan Yesus mati cepat sekali itu. Ya. Nah, jadi untuk orang Roma harus penderitaan lebih cepat. Maka taruh kepala, tak putus, selesai kan? Itu penghormatan bagi orang Roma. Karena itulah maka Petrus bukan warga negara Roma, salibkan. Tapi Paulus itu warga negara Roma. Coba lihat kisah 22. Tetapi ketika Paulus terlentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom? Apalagi tanpa diadili. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dan harganya yang mahal. Jawab Paulus, tapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesal dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut. Setelah ia tahu bahwa Paulus yang disuruh ikat itu adalah orang Rom. Jadi dia warga negara Roma. Warga negara. Tapi bagaimana dia bisa jadi warga negara Roma sedangkan dia adalah orang Yahudi, Pak? Ya, karena Paulus orang Yahudi tapi lahir di satu tempat yang namanya Tarsus. Coba lihat kisah 22:3. Aku adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus. Nah, Tarsus ini agak unik karena begini. Zaman Kaisar Agustus perang melawan Brutus. Itu Kaisar Agustus mendapat dukungan penuh dari orang-orang Tarsus. Karena itu setelah Brutus dikalahkan, Kaisar Agustus nanti berkuasa. Lalu Kaisar Agustus menghormati orang-orang Tarsus. Semua warga Tarsus berhak bisa menjadi warga negara Roma. Tidak peduli kamu suku apa. Termasuk orang Yahudi di dalamnya bisa berkewarganegaraan Roma. Karena itu Om Paulus itu mulai dari ayahnya itu sudah menjadi warga negara Roma. Orang Yahudi warga negara Roma dari Tarsus. Nah, maka Paulus begitu lahir karena bapaknya warga negara Roma. Dia otomatis menjadi warga negara Roma. Makanya dia bilang, itu aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Makanya Paulus warga negara Roma. Itulah sebabnya kalau bukan warga negara Roma, urusan apa lu pergi naik banding di Kaisar?
Naik banding itu bagi warga negara. Karena itulah Paulus naik banding ke kaisar, dan karena itu dihukum mati dengan cara hukuman mati untuk warga negara Roma. Klak, selesai. Mati. Tanpa penderitaan. Ya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak. Informasinya sangat membantu kami untuk memahami pengorbanan para rasul dan meneladaninya. Terutama cara mereka mengorbankan diri, termasuk mengorbankan nyawa mereka untuk pelayanan yang mereka jalani. Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi, namun sebelumnya kita selingi dulu dengan pujian.